Jokowi, satu lagi Pak, yang sering dilontarkan, hutang. Hutang kita yang naik drastis sejak 3 tahun terakhir, APBN 2018 menyebut bahkan sampai 4.700-an triliun sekian. Hutangnya naik terus, tetapi angka pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%. Indef menyebutkan ini khawatir, bagaimana kemudian bisa menjamin kestabilan perekonomian. Kalau ekonominya hanya 1 digit, pertumbuhan utangnya sampai 2 digit. Yang jelas ya, kepercayaan, trust internasional terhadap kita itu semakin baik. Itu ditunjukkan dengan perbaikan dari rating agency, baik itu Fitch Rating, baik itu Moody's, baik itu S&P, semuanya memberikan kenaikan kepercayaan terhadap kita. Yang dulunya belum masuk investment grade, sekarang masuk ke investment grade. Saya kira kepercayaan seperti itu yang harus menjadi optimisme kita bahwa pengelolaan moneter kita itu baik dan hati-hati. Pengelolaan fiskal kita itu baik dan juga hati-hati. Defisit di dalam anggaran juga semakin tahun semakin mengecil. Itu menunjukkan betapa sangat prudent, betapa sangat hati-hati kita dalam pengelolaan fiskal kita. Kalau berbicara itu mestinya pakai angka-angka. Kalau hanya menyorot seperti itu sulit ya kita berbicara tanpa angka-angka. Kemudian masalah hutang, pada saat kita dilantik, hutang itu berada pada posisi 2.700 triliun. Bunganya kurang lebih 250-an triliun per tahun. Ya dihitung aja angkanya. Yang paling penting menurut saya, hutang pinjaman itu harus dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan revenue, yang memberikan income, yang memberikan return kepada negara. Manfaatnya harus ada. Jangan pinjaman itu dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, misalnya subsidi BBM itu yang tidak boleh. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pihak-pihak yang mempermasalahkan utang berlebihan atau bahasa anak sekarang lebay. Apakah Presiden Jokowi juga merasa kritikan-kritikan itu sama sekali tidak ada yang mendasar, hanya berlebihan? Ya kalau gini, kalau orang berbicara dengan angka-angka, orang berbicara dengan basis data yang jelas itu bagus. Atau ekonom yang jago ekonomi makro seperti Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan mungkin ekonom yang ngerti masalah makro juga saling beradu argumen, itu bisa jadi dengan angka-angka, dengan basis data yang jelas. Itu bagus. Tapi kalau seorang ekonom makro, kemudian yang satunya politikus, ya nggak mungkin sambung. Ini politikus, yang ini ekonomi makro, gimana bisa sambung? Yang ini hanya berbicara, yang ini pakai angka-angka, ya nggak akan sambung. Okay. Kalau saya ya lebih berbicara lebih percaya kepada yang ngerti masalah ekonomi makro, ya Bu Sri Mulyani. Track record-nya jelas, rekam jejaknya jelas. Percaya sepenuhnya kepada pembantu presiden? Ya, sangat percaya. Tapi kritikan-kritikan itu terus berdatangan dan mereka pun sebagian valid datanya Pak, dari Indef misalnya membuat satu resume yang cukup komprehensif soal berbagai angka-angka indikator yang mengkhawatirkan ya, tingkat utang yang sedemikian tinggi. Silakan saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka. Tapi sekali lagi saya kira kepercayaan yang tadi saya sampaikan, kepercayaan internasional terhadap kita semakin baik ditunjukkan dengan angka-angka dari rating dari Moody's, Fitch, dari S&P, saya kira itu harus kita lihat. Soal kasus Novel Baswedan, Pak Jokowi, sudah 1 tahun, Pak Jokowi. Apakah Bapak Presiden juga masih akan menunggu sementara hasilnya belum jelas? Saya tanyakan kepada Polri bahwa mereka masih sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Masa semua kasus saya ambil alih, semua hal saya ambil alih, kan tidak seperti itu.